Hai teman-teman, kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan bahas sekarang tentang manajemen resiko. Apa saja sih manajemen resiko itu? Manajemen resiko adalah serangkaian strategi, prosedur, dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usaha yang dapat mengancam kekayaan atau kemampuan menghasilkan pendapatan dari individu atau organisasi. Bisa perusahaan, bank, yayasan, koperasi, pemerintah, semua organisasi yang mungkin, yang berstatus lembaga hukum khususnya. Nah, dalam memanage resiko itu ada tingkatan-tingkatan resiko. Yang pertama adalah kita sebut dengan areanya itu low severity high frequency. Kalau bahasa Indonesia jarang terjadi, rendah kerugiannya. Jadi kalau di gambar Anda lihat ada yang severity atau dampak, ya, ada frekuensi atau tingkat kejadian sering atau tidaknya. Area 1 jarang terjadi, rendah kerugiannya. Kalau risiko yang jarang terjadi, nilai kerugian rendah, contoh kehilangan pakaian di bagasi pesawat, gak semua orang itu mau mengasuransikannya. Tapi kalau mau diasuransikan ya boleh-boleh aja sih. Cuma kan nilainya rendah, ya jarang terjadi, biasanya preminya kekecilan. Ya. Yang kedua, area yang jarang terjadi, tinggi kerugiannya. Contoh jatuhnya pesawat terbang, jarang-jarang terjadi, lebih sering kecelakaan lalu lintas tentang pesawat terbang, kebakaran rumah tinggal, tenggelamnya kapal laut, hilangnya mobil mewah, gempa bumi dan tsunami, serta meninggalnya seorang karena kecelakaan. Nah, ini jarang terjadi, tinggi kerugiannya, makanya biasanya karena tinggi kerugiannya diasuransikan. Ingat 2 tujuan asuransi, 1 pengalihan resiko biar orang lain yang nanggung yaitu perusahaan asuransi, yang kedua proteksi, kalau terjadi kerugian maka ada yang ganti. Kalau yang satu yang mikirin biar orang lain, yang kedua ya kita diganti. Nah, karena tinggi kerugiannya walaupun jarang terjadi, maka biasanya diasuransikan. Dan ketiga, ada area ketiga tuh ya adalah sering terjadi tapi rendah kerugiannya. Contoh tanaman kita rusak akibat hewan liar, atau ada kucing yang main pup aja depan rumah. Ya, senggolan dalam bermotor cuma nyenggol doang dikit, nggak lecet-lecet aja gitu ya. Atau pencurian makanan ringan di pasar swalayan. Ya, yang sasetan yang cengan itu yang 1000-an atau 2000-an hilang. Karena nilainya rendah, ya walaupun sering terjadi, akibatnya susah kalau kita mau pakai asuransi. Biaya buat ngurusnya, biaya buat administrasinya aja udah mahal. Seringkali ini nggak diasuransikan. Nah, area keempat sering terjadi tinggi kerugiannya itu adalah kebakaran di pemukiman padat penduduk. Nah, kalau yang kayak gini nih biasanya asuransinya nggak mau. Kenapa? Sering terjadi, sekali terjadi mahal kerugiannya, maka dia nggak mau. Ya, nah dari dasar ini ketahuanlah manajemen resikonya. Buat kita perusahaan kadang-kadang beberapa kita outsourcing aja, kita lempar aja keluar, dan kita handle sendiri. Tapi kalau buat individu itu mungkin lain lagi sudut pandangnya. Nah, dari tingkatan risiko ini ya kita bisa lihat tadi ya, ini adalah kesimpulan yang ada di slide dari sebelumnya. Untuk area 1 ya yang jarang terjadi ya dan nilai kerugiannya rendah, maka biasanya individu akan menerima resiko ini dan mereka nggak akan mengasuransikan. Ya, ini yang tadi sudah ada, kita ulang lagi. Untuk area 2, area dengan resiko yang jarang terjadi dan nilai kerugian tinggi gitu ya. Nah, area ini bukan pengalihan risiko melalui asuransi. Area 3 ya, area dengan risiko yang sering terjadi dengan nilai kerugian rendah. Nah, terkadang ada yang mengasuransikan tapi seringkali tidak. Area 4, area dengan risiko yang sering terjadi dan memiliki nilai kerugian rendah yang besar ya. Contohnya tadi kebakaran pada area pemukiman padat penduduk ya. Maka resiko ini biasanya sangat perlu diasuransikan, namun perusahaan asuransi akan menghindarinya. Jikapun tetap dia jamin asuransi, maka preminya akan jadi sangat mahal. Karena apa? Karena kemungkinan terjadi gede, dan sekali terjadi nyengir, ya nggak mau dia. Sama juga ketika mengasuransikan orang yang sudah berumur tua untuk kesehatannya. Asuransi mikir-mikir, karena kalau udah tua banyak penyakitnya biasanya. Itu sekali klaim kan gede, makanya dia nggak mau. Ya, dari sini kita bisa lihat untuk pengendalian risiko. Ya, jadi ada secara fisik
ya kita hindari atau kita batasi biar nggak kejadian gitu ya. Kita hindari gimana? Ya udah, contoh ya, kita bikin agar kita nggak mau lewat jalan sana. Kenapa? Jalan sana banyak begalnya. Ya, kalau bisa jangan bakar-bakaran di rumah atau mau bakar-bakaran di luar agak jauhan. Kenapa? Takut nanti kejadiannya adalah kena apinya ke kita. Ya, atau ya nggak boleh tuh nyalakan korek di pom bensin, main HP di pom bensin, takut ntar ada yang panas meledak. Yang kedua, secara fisik bisa juga dengan membatasi. Ya boleh lah, tapi cuma boleh sebulan sekali ya, atau pas melakukan harus ada orang tua atau ada satpam yang jaga di depan sehingga nggak sembarang orang bisa masuk. Kita pilih-pilih yang boleh. Nah ini secara fisik. Tapi kalau secara keuangan itu cuma dua pilihannya. Kita tanggung sendiri, ya udah kalau kejadian deh. Kita punya tabungan kok, kalau kejadian ya udahlah. Atau yang kedua kita alihkan dengan asuransi. Nah ini yang benar. Ya, kesimpulan kita apa teman-teman? Produk asuransi adalah layanan keuangan yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi untuk memberikan perlindungan finansial terhadap resiko tertentu. Resiko yang dapat ditanggung adalah resiko murni yang dapat diukur dengan nominal uang, ya, bisa diukur pakai uang berapa nilainya, serta bukan disengaja. Itulah dia tentang produk asuransi. Nah sekarang habis ini kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk produk asuransi yang dijual di masyarakat. Yuk kita lanjut lagi di video yang selanjutnya.